Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 6 IKMC pada mata kuliah metodologi penelitian akan membahas mengenai sampling dan besar sampel pada penelitian case control. Namun, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 6 ini terdiri dari Adapun definisi dari case control itu sendiri yaitu adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan faktor penelitian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Tujuan dari case control adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko terjadinya suatu penyakit. Karakteristik dari case control ini sendiri yaitu yang pertama, dimulai dengan pengamatan terhadap outcome. Yang kedua, menggunakan kelompok kontrol, yaitu kelompok yang tidak mempunyai outcome, penyakit atau efek yang sedang diteliti. Yang ketiga, mempelajari hubungan antara satu efek dengan banyak paparan. Yang keempat, digunakan untuk kasus yang insidensinya relatif jarang atau yang outcome-nya memerlukan waktu yang sangat lama. Dan yang terakhir, pada studi ini yang dicari adalah odds ratio atau OR. Selanjutnya, penentuan besaran sampel. Untuk penentuan besaran sampel ini harus dilakukan dengan adanya yang pertama, perlu adanya teori sampling. Lalu yang kedua, melibatkan rumus statistik tetapi tidak di semua penelitian. Yang ketiga, pada penelitian deskriptif bisa menggunakan non-probability sampling atau tidak memerlukan rumus statistik. Dan yang terakhir, penelitian analitik atau eksperimental atau juga inferensial yang menggunakan probability sampling atau memerlukan rumus statistik. Selanjutnya adalah 7 langkah proses sampling. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang terdiri dari elemen, unit sampling, tempat, dan waktu. Yang kedua, menentukan kerangka sampling, termasuk menentukan target populasi dan populasi sampling. Yang ketiga, menentukan sampling unit dasar dari elemen populasi yang akan dijadikan sampel. Yang keempat, menentukan metode sampling, baik secara random atau non-random. Yang kelima, menentukan ukuran sampel sesuai dengan studi desain, tes hipotesis, serta power dan derajat kepercayaan yang diinginkan. Yang keenam, menspesifikasikan rencana sampling. Teknis di lapangan seperti kelengkapan perangkat lunak dan keras seperti kuesioner, pewawancara, jadwal penelitian, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memilih sampel sesuai protokol atau proposal penelitian yang telah disiapkan. Pemilihan sampel pada epidemiologi. Catatan, syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pemilihan sampel adalah representatif atau mewakili populasi. Selanjutnya adalah besaran sampel. Perhitungan sampel studi kasus kontrol atau case control. Adapun rumus odds ratio atau OR adalah metode dan besar sampel untuk case control. Cara untuk mengontrol faktor confounding. Perhitungan sampel estimasi odds ratio. Ketika ingin menggunakan rumus ini, kita harus menentukan tujuan penelitian terlebih dahulu. Tujuan penelitian yang bisa digunakan untuk rumus ini yaitu ingin melakukan peramalan atau pengestimasian nilai OR di populasi. Dan nilai yang digunakan adalah nilai rasio yang bersifat positif, sehingga nilai OR-nya semua bersifat positif dan jarang mencapai 100 atau bahkan lebih. Maka dalam perhitungan interval selangnya digunakan distribusi logaritma OR itu sendiri dengan bilangan dasar E atau epsilon, sehingga digunakanlah distribusi ln OR. Adapun rumus perhitungan sampel estimasi odds ratio sebagai berikut.
Yang kedua, perhitungan sampel uji hipotesis odds ratio. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji hipotesis dari rasio odds. Terdapat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, yang dimana H0-nya itu adalah OR sama dengan 1, yang berarti tidak ada asosiasi antara paparan dan penyakit. Sedangkan HA-nya OR tidak sama dengan 1, yang berarti ada kemungkinan lebih besar atau bakal lebih kecil. Adapun rumus perbandingan sampel uji hipotesis odds ratio yaitu sebagai berikut. Yang ketiga, perhitungan sampel kasus kontrol dengan K kontrol per kasus. Tujuan penelitiannya yaitu untuk membuktikan hipotesis. Nah, pada rumus ini dibutuhkan jumlah kelompok kontrol yang lebih banyak daripada kelompok kasus. Karena biasanya kelompok kontrol lebih mudah dicari, sedangkan kelompok kasus itu sulit dicari. Sehingga kita bisa menggunakan K kontrol yaitu untuk perbandingan lebih dari 1:1. Misalnya 1:2, 1:3, atau 1:4. Adapun rumus perhitungan sampel kasus kontrol dengan K kontrol per kasus yaitu sebagai berikut. Perhitungan sampel kasus kontrol sepadan yaitu sebagai berikut. Halo semua, perkenalkan saya Alex. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian rumus terhadap artikel jurnal pada desain penelitian case control. Nah, pada desain penelitian case control, terdapat 4 jenis rumus perhitungan sampel yang dapat teman-teman gunakan untuk menentukan besaran sampel sesuai dengan kondisi penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, pada kali ini, kami akan membahas mengenai penelitian untuk menghitung sampel uji hipotesis odds ratio. Nah, untuk itu kami mengangkat sebuah judul penelitian yaitu pengaruh pola tidur yang buruk terhadap kejadian hipertensi. Nah, sebelum kita menentukan besaran sampel yang dibutuhkan, kita dapat menentukan terlebih dahulu metode penelitian dan desain penelitiannya. Nah, untuk metodenya yaitu observasional yang bersifat analitik, sedangkan desain penelitiannya yaitu case control. Nah, untuk desain penelitian case control ini yaitu jenis penelitian yang bersifat retrospektif, yang melihat ke belakang. Nah, untuk populasi pada desain penelitian case control terbagi menjadi 2, ada yang kasus dan ada yang kontrol. Nah, untuk yang kasus yaitu orang yang memiliki pola tidur yang buruk dan mengalami hipertensi. Sedangkan untuk yang kontrol yaitu orang yang memiliki pola tidur yang buruk namun tidak mengalami hipertensi. Nah, untuk lokasi penelitian yaitu dilakukan di Pasar Pagi Indralaya. Nah, bagaimana cara menentukan besar sampel? Nah, setelah data-data yang kita peroleh, langsung saja kita akan menghitung besaran sampel yang dibutuhkan menggunakan aplikasi atau software sample size. Nah, berikut ini merupakan software sample size yang direkomendasikan oleh WHO. Nah, pada software ini sendiri, terdapat 8 jenis desain penelitian yang dapat teman-teman gunakan. Nah, untuk itu kami akan menggunakan yang case control studies. Nah, pada case control studies juga terdapat 2 jenis, yaitu ada yang estimasi and odds ratio dan hypothesis test. Nah, untuk itu kita akan menggunakan yang hypothesis test. Kemudian kita klik estimate. Nah, habis itu kita akan memasukkan data-data yang kita telah peroleh dari jurnal tadi. Diketahui alfanya itu 5%. Untuk 1 min betanya sebesar 80%, kita ganti. Untuk OR0 itu OR pada hipotesis 0 yaitu sebesar 1. Kemudian nilai P1-nya yaitu sebesar 76,3%. Kita ketik saja. Jadi 0,763. Kemudian untuk P2-nya kita bisa masukkan dan kita bisa juga tidak masukkan karena tidak berpengaruh. Yang penting salah satu ini kita ada datanya. Untuk itu saya akan melewati P2-nya. Kemudian untuk OR-nya yaitu sebesar 9,022. Nah, setelah kita memasukkan data tersebut, kita dapat melihat P2-nya juga langsung diketahui. Nah, dan hasilnya juga sama, yaitu sebesar 0,263. Kemudian, ini hasil N ini merupakan besar sampel yang kita butuhkan. Kita akan langsung masuk ke PPT kembali. Nah, berikut ini merupakan hasil perhitungan menggunakan software sample size tadi. Dapat kita lihat bahwa nilai N yaitu sebesar 13. Nah, artinya diperlukan sampel minimal sebanyak 13 orang yang memiliki pola tidur buruk yang menderita hipertensi atau yang
kasus, dan sebanyak 13 orang yang memiliki pola tidur buruk yang tidak menderita hipertensi atau yang kontrol. Jadi 13 kasus dan 13 kontrol. Nah, untuk sampel sendiri, ini merupakan sampel minimal. Jadi, apabila pada saat di lapangan, menurut teman-teman sampel tersebut masih kurang, maka teman-teman dapat menambahkannya sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan jurnal referensi sebelum-sebelumnya. Nah, karena tadi jumlah sampel yang diketahui cukup kecil, kita harus memperkecil faktor rancu dan recall bias. Bagaimana caranya? Nah, untuk pada kasus ini, kita dapat memperkecil faktor rancunya dengan cara membuat kriteria eksklusi kontrol, yaitu seperti tidak menderita diabetes, tidak menderita penyakit ginjal kronis, memiliki tingkat sosial ekonomi yang sama, dan berada dalam satu etnis yang sama. Jadi kontrolnya kita bikin kriteria. Nah, kemudian kita mengontrol recall biasnya dengan cara kita menggunakan kuesioner PSQI. Nah, dengan komponen penelitian seperti durasi tidur, gangguan tidur, bantuan tidur, dan penilaian subjektif kualitas tidur yang sudah sesuai dengan standar dan kriteria JNC 7. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.